spill madu yang dikonsumsi setiap hari. Ini dia madu yang selalu konsumsi. Jadi habis sarapan biasanya aku konsumsi ini 1 sendok. Kalau misalnya aku bikin teh, aku ambil 2 sendok madu, kemudian aku larutkan ke dalam air yang hangat atau suam-suam kuku. Kemudian pada satu live juga tadi ada yang minta spill madu lambung yang pernah aku konsumsi. Ini aku adalah konsumsi madu Zsmax, aku habis 9 botol ya. Yang mau samaan linknya aku cantumkan di bawah description. Kemudian ada yang spill susu. Aku saat ini masih rutin konsumsi susu Ergo Milku atau Gamma Milk. Itu bagus ya, untuk lambung juga aman, dan itu bagus untuk kesehatan tulang dan sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel aku, Hadifa dan Bunda. Gimana kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian ya. Aku akan share pengalaman juga sesuai dengan apa yang aku alami selama kurang lebih 3 tahun pada saat berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman, jadi aku tuh dispepsia organik ya, karena aku ditemukan adanya peradangan di dinding lambung aku setelah aku melakukan endoskopi, dan aku juga di USG ya. Jadi buat kalian teman-teman yang udah berobat lama atau udah konsumsi obat-obatan lebih dari 6 bulan ataupun 3 bulan gak ada perubahan, bisa minta ya rujukan ke dokter kalian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti USG ataupun endoskopi. Karena kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan jangka panjang, takutnya ngefek kemana-mana. Jadi kita harus mengetahui nih apa yang terjadi sih sama lambung kita. Jadi pada saat ya aku mau endoskopi dan sering kontrol, pada saat itu aku sering banget ketemu sama ibu-ibu yang udah ya sekitar 50 tahunan. Mereka juga ternyata kontrol penyakit asam lambung. Jadi menurut aku asam lambung ini tidak mengenal usia ya, terutama di usia tua ataupun lansia itu banyak sekali aku menemukan. Dan pada saat itu kebetulan aku tuh beda dokter ya, sama aku dengan mereka beda ya. Mereka itu jadwalnya siang, sedangkan aku jadwal sore sampai malam. Ternyata beda dokter itu beda juga penanganan teman-teman. Jadi jangan samakan dokter si A sama si B. Dan banyak sekali yang mengeluh, ih kamu mah enak ya, bisa endoskopi, bisa USG. Ini aku udah mau setahun kontrol di sini, belum dikasih endoskopi. Katanya hanya konsumsi obat-obatan saja. Jadi menurut aku ya, untuk yang mengetahui kondisi kita itu untuk USG ataupun endoskopi hanya dokter yang menangani kita. Mungkin dokter itu belum memberikan kalian untuk endoskopi ataupun USG karena ya masih bisa ditangani dengan obat-obatan tertentu. Jadi positive thinking aja. Yang penting pada saat kita pengobatan harus disiplin ya, dari pola makannya, dari pola pikirnya, dan jangan stres. Ada yang kena lambung udah 6 tahun, 7 tahun, Bunda nggak sembuh-sembuh. Dan ya menurut aku selama 7 tahun ataupun 6 tahun kena asam lambung pasti ada momen dimana dia sembuh. Cuman karena dia bandel jadi kambuh lagi. Makanya kalau mau cepat sembuh atau mau cepat pulih harus disiplin saat konsumsi obat-obatan, juga makanannya harus dihindari pantangannya, pikirannya dikontrol, istirahatnya cukup, kemudian olahraganya juga secara rutin ya. Kalau aku sih saran aku kayak gitu ya. Kecuali nih misalnya udah makan teratur Bun, kemudian udah menghindari pantangan, udah banyak konsumsi obat-obatan, bahkan sampai ke luar negeri, tapi kok nggak ada perubahan. Nah saran aku ini bisa minta ke dokter kalian, dok gimana nih kelanjutannya, karena sensasinya itu makin parah, sama halnya kayak aku pada saat itu ya. Jadi aku minta, karena yang ngalamin itu saya dok, saya nggak nyaman sekali, apalagi disertai dengan sensasi kecemasan, begas, sendawa, ngap, itu nggak enak banget. Jadi bisa jelasin ke dokter kalian ya untuk minta pemeriksaan lebih lanjut. Kalau menurut aku sih kayak gitu, karena banyak sekali yang ngeluh, Ibunda kok enak sih bisa langsung endoskopi, karena memang dokter yang aku temukan pada saat itu baik banget dan sangat pengertian. Pada saat kontrol pertama kali aku cerita panjang lebar, obat-obatan aku udah banyak, oke, hari Rabu kita langsung USG. Dan pada saat itu aku kontrol pertama kali tuh Senin, Rabu cuma 2 hari ya, langsung USG. Setelah keluar USG 1 minggu ke depan normal semua, oke, minggu depan kita langsung endoskopi. Jadi menurut aku tuh saset banget, alhamdulillah ya.
Oke, di video kali ini mohon maaf ya kalau pengantarnya panjang lebar. Ini bagian dari pertanyaan kalian juga, karena banyak sekali, gimana sih Bun caranya minta endoskopi? Apa sih syaratnya harus endoskopi? Gimana sih ciri-ciri tukak? Gimana sih ciri-ciri luka? Apakah kita harus endoskopi untuk mengetahuinya? Kalau hal itu sih memang harus endoskopi. Kira-kira ada apa sih di lambung? Nah, dan menurut aku nih, salah satu ciri-ciri dari tukak ataupun luka biasanya tuh ada perubahan dari segi feses. Kemudian perutnya sering perih, sering sakit, yang kayak misalnya sakit banget berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Kemudian bisa juga sering mual, dan yang paling aku tahu itu adalah karena temanku ngalamin fesesnya itu berubah, bisa warna coklat atau warna hitam. Jadi kalau udah ngalamin itu harus hati-hati ya teman-teman, periksa ke dokter, minta saran sama dokter gimana nih ya, agar dilakukan penanganan secepat mungkin. Nah, ini ada pertanyaan, ada Ambi Almondo, alpukat bagus nggak Bun? Kalau alpukat ini kan ada lemak ya, tapi lemak itu baik. Cocok-cocokan ya, kalau misalnya kalian kurang cocok dihindari. Jadi konsumsinya sedikit dulu. Pada saat aku berjuang nih teman-teman, aku tuh kurang cocok sama alpukat. Kalau habis konsumsi alpukat sama aku kasih sedikit susu, itu pasti aku langsung ngap, kayak berat banget nafasnya. Makanya aku menghindari ya pada saat aku berjuang. Tapi alhamdulillah saat ini udah bisa, udah normal, udah bisa makan apa aja. Nah, kemudian ini yang aku bakal bahas terkait lendir di leher tenggorokan. Kenapa ya banyak banget lendirnya Bun? Atas nama Aswan 46. Bunda, gimana nih cara mengatasi lendir? Kenapa sih banyak sekali lendir? Pertama, itu karena asam lambung kita naik. Karena pertama, kita itu habis makan langsung tidur, makannya terlalu banyak yang berlemak, goreng-gorengan, kemudian minum-minum yang es, jadi hindari dulu. Kemudian makanannya harus dikunyah halus, hindari gurih-gurih berlebih. Kita nggak boleh makan garam dong Bun, boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kemarin ada yang komen, waduh kita nggak boleh pakai garam, kok ketat banget sih Bun? Bukannya nggak boleh, kan aku bilang jangan berlebihan, secukupnya aja. Kemudian kalau udah ngalamin kayak lendirnya banyak, pertama sering konsumsi air hangat sesering mungkin. Jadi di meja kerja kalian ataupun di rumah selalu konsumsi air hangat, jangan air dingin. Kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi jahe. Nah, jangan perbanyak juga sih, konsumsi jahe secukupnya aja di pagi dan sore hari, tapi setelah makan. Boleh setelah sarapan atau boleh setelah makan sore ya. Biasanya aku makan malam jam 5:30 sore, habis maghrib aku tuh langsung konsumsi jahe, itu enakan di tenggorokan. Kemudian setelah makan malam atau mau tidur kan kita gosok gigi. Sebelum gosok gigi itu harus kumur-kumur dulu air garam. Ambil air di gelas atau di wadah, tambahkan garam seujung sendok. Kemudian dikumur-kumur ya, agar semua lendir-lendir di sini tuh keluar. Kemudian lanjut gosok gigi. Setelah gosok gigi pakai obat kumur ya, kayak Listerine ataupun sejenisnya. Dan aku tuh dulu selalu pakai odol yang cocok sama aku ya, namanya Pepsodent Siwak. Itu mengandung batu sauda, jadi tuh enak banget karena gigi aku tuh dulu sering keropos dan sering kuning-kuning, bahkan gusi aku tuh sering berdarah dan bengkak. Karena memang asam lambung ternyata merusak gigi teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kemudian selain itu juga perbanyak konsumsi ya, sayuran, buah-buahan juga. Semua makanannya harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Dan pada saat bangun tidur pun lakukan hal yang sama. Sebelum gosok gigi, minum dulu, kemudian lanjut kumur-kumur air garam. Biasanya sih aku kumur-kumur air garam dulu ya. Kumur-kumur air garam dulu, habis kumur-kumur air garam, aku lanjut gosok gigi baru minum. Itu enakan. Jadi kalian boleh coba di rumah agar lendir-lendir di tenggorokan kalian itu berkurang. Memang nggak instan, butuh proses, butuh waktu. Nggak minum hari ini misalnya kumur-kumur garam airnya sekarang langsung hilang, enggak. Jadi itu semuanya butuh proses, harus sabar. Sembari kita melakukan ritual-ritual tersebut juga kita harus sabar dan menghindari makanan-makanan pantangan, rajin olahraga juga. Olahraga itu juga bagus loh untuk kesehatan kita. Kemudian teman-teman, selain itu juga kalau masih sering kayak berlendir gitu, bisa uap diri kalian nih. Masak air, tuangkan ke baskom, tetesin minyak kayu putih. Aku tuh selalu hirup itu dulu ya, apalagi habis kehujanan itu enak banget. Plong di tenggorokan dan juga plong di dada. Nafas kita juga lebih plong. Kayak gitu sih cara mengeluarkan lendir-lendir di tenggorokan, tips aku ya.
Kalau misalnya ada obat khusus nggak sih Bun? Kalau aku sih dulu sering konsumsi apa sih, obat hisap trocis kalau nggak salah. Cuman itu menurut aku sih nggak mampan banget. Lebih mampan jahe sama ya ritual-ritual sederhana itu yang aku coba. Tapi kalau kalian mau coba, itu oke, silahkan. Nah kemudian aku juga bakal bahas terkait apa nih Bang Srijaya. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bunda mau tanya sekarang ini, dulu hati saya sakit dan perut kanan itu atas sakit juga, apa solusinya? Perutnya ini sakit, apakah melilit ataupun perih? Kenapa sering sakit? Pertama, asam lambung naik. Ini biasanya kita kalau udah sering kayak sakit, nyunyutan, itu pasti ada kayak iritasi. Nah ini sama kayak temanku, dia tuh sering telat makan, habis itu makan sukanya itu yang goreng-gorengan, kacang-kacangan, itu suka banget kacang tanah, kadang makannya nggak sedikit. Ternyata itu nggak bagus buat lambung. Tiba-tiba dia kambuh, setelah dicek ya langsung USG, ternyata merah-merah. Lambungnya itu merah-merah sehingga dokter menyarankan untuk menghindari beberapa makanan kayak goreng-gorengan. Jadi harus makan kayak nasi tim gitu loh. Nasi dikasih ayam. Itu selama dia pemulihan konsumsi itu. Jadi saran aku buat kalian yang kayak masih sering sakit perutnya, sering perih, hindari dulu menu-menu pantangannya, kemudian goreng-gorengan, buah-buahan asam. Kalau bisa makannya yang bubur dulu, pakai ayamnya direbus, jangan digoreng-goreng dulu ya. Kemudian untuk melindungi dinding lambung kita, misalnya yang udah ketahuan nih iritasi atau merah-merah karena radang, saran aku konsumsi air tajin setiap pagi pada saat bangun tidur, 3 kali sehari juga boleh kalau lagi sakit banget. Kalau misalnya, aduh aku malas banget Bun masak, itu kan lama masak nasinya atau masak air tajinnya, saran aku juga boleh kalian buat tepung Garut yang original ataupun jenang gemi. Nah jenang geminya kayak gini, ini tuh bagus banget ya, bisa menenangkan lambung. Jadi pada saat kita konsumsi ini tuh adem banget di lambung kita. Ini pengalaman pribadi aku ya. Ini ada varian rasanya, ada yang gula aren, kemudian ada yang vanila, ada yang rasa pisang. Jadi kalian boleh pesan sesuai selera ya. Kalau aku sih ini pesannya yang 30 piece yang di mix. Jadi ini bagus banget, cocok sama aku. Kalau ada temanku lagi sakit juga aku kasih ini. Saat ini aku udah jarang konsumsi sih, alhamdulillah sembuh. Yang penting aku jaga pola makan. Jadi bisa coba ini ya. Kemudian sakit perut di sebelah kanan, sering bagian atas. Aku pernah ngalamin ini teman-teman. Dan pada saat itu aku langsung dicek sama dokter sampai di pinggang. Kata dokter ini nggak apa-apa, ini bisa dari lambung. Kedua bisa dari kita kekurangan minum. Jadi minum. Aku tuh dari kejadian itu setiap hari aku konsumsi air itu 5 botol habis. Aku punya botol di kantor ukuran 600 ml. Jadi aku tuh selalu konsumsi air di situ. Kalau habis aku isi, habis 5 botol. Alhamdulillah sih emang benar kalau misalnya kita konsumsi air putihnya cukup tuh badan kita tuh selalu fresh, selalu semangat, nggak gampang capek. Dan kayak wajah kita tuh kayak berseri-seri, jadi nggak kering gitu, nggak keriput-keriput. Aku tuh ngalamin sendiri, jadi tetap semangat aktivitasnya, nggak cepat lemas. Biasanya kan kalau kurang minum itu kita kekurangan cairan, kekurangan mineral, itu pasti bawaannya cepat capek. Baru juga jam 9, aduh kayaknya udah ngantuk, udah lemas. Aku tuh ngalamin sendiri. Alhamdulillah saat ini memang kita tuh bakal sering pipis karena kan ngeluarin kotoran ya. Jadi kalau misalnya mau pipis juga jangan tahan-tahan pipis, jangan terlalu kelamaan duduk juga, agar pinggangnya nggak sakit juga. Nah tapi kemudian kalau misalnya udah konsumsi air putih yang banyak Bun, udah menjadi pantangannya, tapi masih sakit di perut kanan atas, saran aku periksa ke dokter. Kata dokter kalau misalnya nih yang sering sakit di perut kanan atas itu bisa pertama empedu ataupun liver, atau mungkin bisa ada hubungannya sama ginjal. Jadi kalian boleh periksa ya. Tapi kalau misalnya semuanya normal Bun, itu berarti pure dari asam lambung. Kemudian jangan terlalu banyak mengangkat beban yang berat. Kemudian kalau misalnya masih sakit aja, bisa USG atau melakukan pengecekan lebih lanjut agar tahu nih ada apa sih di perut ini. Kalau dulu aku sih ngalamin ya, itu sampai aku 3 kali deh ke dokter. Dok ini belum, kadang dikasih obat anti nyeri, kadang aku tuh kayak raba-raba sering, ada apa sih? Nggak ada sih, karena memang di dalam perut itu kata dokter ada otot.
otot perut. Dok, ini apa ya? Kadang aku nanya, itu otot perut, nggak usah takut, kata dokter. Nggak ada apa-apa, cuman kamu doang yang parno. Jadi udah, terapkan pola makan, kurangi gorengan, kurangi santan-santanan, kurangi yang gula-gula berlebih, perbanyak konsumsi air putih, makan sayuran dan buah-buahan. Alhamdulillah aku terapkan itu memang benar. Alhamdulillah bisa sembuh. Saat ini udah nggak ada lagi ngalamin itu ya, sakit-sakit pinggang, sakit perut atas, udah nggak, alhamdulillah saat ini. Ini buat kakaknya yang ngalamin hal ini, semoga nonton video ini bisa menerapkan di rumah dan lekas sembuh ya. Ini ada lagi nanya, madu apa aja bun yang bunda konsumsi? Jadi saat ini tuh aku setiap pagi habis sarapan pasti konsumsi madu. Madu apa aja bun? Jadi ada yang penasaran, ini aku adalah konsumsi madu super dari Sur Lemon ID. Jadi misalnya aku sarapannya jam setengah 7 ataupun jam 6. Jadi pada saat mau berangkat kerja itu aku minum ini ya, 1 sendok. Tapi kalau misalnya aku jadiin teh, aku ambil air hangat suam-suam kuku, kemudian aku masukkan madu 2 sendok, aku minum, itu bisa menambah semangat aktivitas kita ya. Jadi nggak cepat capek, nggak gampang lemas, nggak gampang capek kalau aku udah konsumsi madu. Seharian beraktivitas, alhamdulillah bisa aman. Dan aku juga dibantu beberapa vitamin sih ya. Kadang aku konsumsi Purific, kadang aku konsumsi susu. Alhamdulillah sih saat ini aku masih rutin konsumsi susu SR Gomilku ini di jam 10 pagi. Jadi kalian yang mau samaan madunya, aku cantumkan di link pembeliannya di bawah sini ya, dan juga susunya. Kemudian untuk madu lambung, nah tadi pada saat live banyak yang kepo, banyak yang nanyain, spill dong bun madu lambungnya. Ini adalah madu Z-Smart yang sering aku konsumsi pada saat itu. Jadi kalian wajib banget cobain sih, wajib banget ada di rumah. Karena ini memang bagus, aku juga pernah beli ini sampai 9 botol. Wow, dan ini aku beli sendiri ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku ya. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.